Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mas Agus Berbagi. Salam berbagi kebaikan. Pada video kali ini saya akan mereview tentang kanvas rim atau brake pad. Kegunaan daripada kanvas rim ini adalah untuk menekan piringan roda ini berhenti berputar. Nah, bahannya kanvas rim ini biasanya terdiri dari ada yang dari asbes, tetapi sekarang sudah tidak digunakan lagi atau dilarang ya. Kemudian bahan organik. Nah, bahan organik ini biasanya sering digunakan untuk kendaraan-kendaraan kanvas yang biasanya normal, artinya yang biasa dipakai untuk harian atau umum. Yang ketiga adalah semi metalik. Ini biasanya untuk off-road. Kemudian sinteret full metal. Nah, ini biasanya digunakan untuk yang ekstrim ya, seperti untuk cross, ATV atau ATF ya. Nah, tetapi kerugiannya cakramnya itu ikut terkikis oleh kanvas rem. Kemudian bahannya kelima yaitu bahan keramik, tapi ini mahal dan tahan suhu panas gitu. Dan pertanyaannya, pemirsa, kenapa saya membahas untuk kanvas rem Vespa ini? Karena kita menggunakan AFM. Kalau kita menggunakan OEM, pasti kita tidak usah membahasnya gitu. Makanya kita akan mereview kanvas rim AFM karena dari segi untuk low budget, terus harganya pasti lebih murah daripada OEM. Terus seperti apa kualitasnya, kita akan bandingkan ya antara yang OEM dan AFM ini. Kemudian kita akan melihat daya durabilitasnya, atau nanti kita akan pasang di motor matic kita, terus berapa tahan waktunya, terus bagaimana daya pengeremannya di saat kering atau di saat basah, dan berbagai medan. Nah, nanti diharapkan setelah kita menggunakan kanvas rim kita uji coba ini, pas kita penggantian yang berikutnya nanti akan kita vlogin lagi, akan kita review lagi, dan mungkin akan kita ganti dengan kanvas rem yang mungkin lebih mahal ataupun lebih murah dari merek yang lainnya gitu. Terus tanpa berlama-lama kita akan unboxing kanvas rem yang kita beli di online. Ini kita buka ya, ini truknya. Kita beli seharga Rp60.000, tapi di toko online ada juga yang lebih mahal. Silahkan kalian bisa melihat-lihat sesuai dengan harganya. Nah, ini adalah kanvas remnya. Ini kanvas rem punyanya Dan Motor. Kenapa kita review? Karena PT Dan Motor Indonesia ini sudah berkecimpung di dalam dunia spare part, khususnya yang pernah kita lihat itu di Vespa klasik. Karena sesuai dengan perkembangan zaman sekarang udah booming untuk Vespa matic, makanya dia ikut andil di dalam pembuatan spare part. Salah satunya adalah kanvas rem. Nah, kanvas rem ini di sini tertulis Dan Motor suku cadang asli. Bentuknya seperti ini ada hologramnya. Terus di sini ada PT Dan Motor Indonesia, Jakarta, Indonesia. Nah, di baliknya ini ada tulisannya sama Dan Motor, tapi di sini sistem yang tidak bisa dipalsu kawan. Jadi ada titik-titik Dan Motor gitu banyak, made in Indonesia. Terus di sini ada nomor serinya. Ini untuk Vespa Sprint iGet non ABS. Bisa untuk Vespa Primavera 3V iGet non ABS. Terus bisa juga untuk Vespa S, Vespa LX 125, terus 150. Bisa juga untuk Vespa LX V, 2V, 3V dan iGet. Terus Piaggio Jeep, Piaggio ET4, terus semua Vespa yang menggunakan brake pad seperti ini bentuknya ya. Ini beratnya sekitar 100 gram. Saat kita beli ini pasti sepasang ya, satu set. Ini satu set. Kalau dari bentuk ini sama seperti OEM. Di sini ada buletannya, nih ada lubang. Terus ini lubang untuk brake pad, untuk pinnya ya. Terus di sini ada tulisannya Dan Motor. Ini juga sama. Nah, kanvas remnya ini seperti ini, cuman di sini tidak menyebutkan material apa yang dipakai untuk kanvas rem ini, karena ada juga untuk kanvas rem merek lain atau yang harganya mahal itu biasanya menyebutkan
apa dia dari bahan organik dan sebagainya ya. Ini untuk di sini sementara saya cari-cari tidak ada. Terus untuk build quality-nya, kalau dilihat dari sini, besinya ini udah dilapis anti karat untuk mengurangi karat. Terus di sininya sih kalau kita begini ya sepertinya lumayan lah ya, tapi akan lebih jelasnya atau lebih pastinya harus kita pasang. Nanti kecocokan terhadap kalipernya bagaimana, mudah dipasangnya atau tidak, harus kita uji dulu di Vespa kesayangan kita. Nah, langkahnya yaitu kita hanya cukup menyediakan obeng, tang, sama kunci L nomor 6. Nah, untuk memasang kampas rem ini sebenarnya bisa dari depan langsung kita copot, tetapi menurut saya kurang efektif, apalagi kita juga akan mereview daripada keakuratan atau kepresisian terhadap kalipernya. Makanya kita akan bongkar sampai dengan rodanya. Yang pertama kita bongkar rodanya dulu ya. Kita bongkar roda, bautnya kita copot. Nah, cara mencopotnya disilang ya, nanti masangnya juga menyilang modelnya. Kemudian kita akan mencopot kaliper setnya dengan cara membongkar 2 buah baut yang ada di sini. Kalipernya udah kita copot, tetapi untuk memasang kanvas ini kita tidak perlu membuang minyak rem atau kita blending ya, karena hanya membongkar kampas remnya saja. Jadi cukup langsung kita buka mekanismenya. Yang pertama kita buka kopernya. Kita buka kopernya ya, kita congkel pakai obeng. Kopernya kita buka. Nih. Kemudian di sini ada pengunci. Penguncinya kita lepas, kita dorong nih. Penguncinya. Kemudian ini ada pin. Pinnya kita lepas. Nih, pinnya kita lepas. Terus kita lepas, baru brake-nya kita copot. Nih. Nah, ini brake pad yang lama. Ini yang baru. Oh iya, ini sama, bentuknya kan sama persis nih. Sininya juga sama. Kalau kita giniin, nih ini sama. Lubangnya juga sama. Nih, karena ini udah lama tipis kan. Somplak ininya baru ya, ini somplak udah tipis, cuman ini yang lama, ini yang baru tuh. Kemudian bagian belakangnya ini ada lubang ya, ini juga sama, cuman ini agak kelihatannya lebih besar, tapi ini udah karat nih. Ini yang OEM nya aja berkarat. Sekian lama kita pakai akan sama seperti ini enggak? Kenapa kita bongkar semuanya ya? Karena biar pemirsa tahu, kelihatan bahwa saat memasang ini kenapa enggak saat dipasang di sini kita bongkar dari luar, karena kita biar tahu bahwa di pojok sini nih, di pojok sini itu ada kotoran atau enggak, karena tidak menutup kemungkinan saat motor itu dipakai menerjang banjir dan segala macam, di sini ini banyak kotoran. Kalau kita hanya nyopot ini saja terus kita pasang, kotoran yang ada di sini kalau hanya disemprot itu tidak akan bisa hilang. Makanya kita harus bersihin, semuanya harus kita bersihin sehingga mekanisme saat dia dorong dan naiknya ini di sini gerak dengan lancar, sehingga pengeremannya pun akan lancar. Jangan sampai ini karena banyak kotorannya dia tidak akan napak, terus saat mengerem baliknya lagi tidak pada posisi yang semula gitu. Makanya kita bongkar untuk memberitahu pemirsa bahwa ini nih penting. Terus yang kedua, karena kampas remnya ini udah tipis ya, ini tipis, ini kan masih tebel yang baru. Biasanya saat kita pasang piston kaliper ini kan menonjol, makanya karena nonjol karena ininya tipis, makanya saat kita ganti yang baru tebel berarti ini harus dimundurin ya. Ini harus kita tekan ke bawah nih agar rata, untuk biar ini bisa masuk. Kita tekan dulu ke bawah. Nah, setelah ini
kita tekan rata, baru kampas ini kita pasang. Caranya sama, kita masukkan nih pengait ini kita pasang di sini tuh, posisinya seperti ini. Kemudian pinnya kita pasang di lubang yang tadi, kanvas remnya nih masuk nih tuh, masuk, baru kita pasang pinnya, kita tekan. Nah, kopernya plastik ini kita pasang kembali. Di sini kan kelihatan tuh ada gap ya. Kalau tadi nggak dimundurin pistonnya, dia tidak akan ada gap karena nongol, karena ininya tipis gitu. Nah, setelah ini kan udah beres nih, pin udah dipasang, pengunci udah kita pasang. Kemudian kita pasang kaliper ini di dudukannya dengan cara dibaut, ingat. Kesimpulannya, untuk spare part merek dan motor ini kita pasang di kalipernya gampang, terus kecocokan terhadap kalipernya juga mudah. Segitu aja review tentang kampas rem AFM pengganti OEM dan cara pemasangannya. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa like dan subscribe dan bagikan ke teman-teman kalian sehingga channel ini semakin bermanfaat dan berguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.